yang sampai dikasih masuk di sini itu tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa ini yang disalahkan? Yang disalahkan saya. Ya, kenapa tak tumbuh Pak? Ya karena bibit yang digunakan itu tidak, ya karena sudah kadaluarsa. Ya, baik. Nah, yang pertama cara penyebaran itu, pertama satu rockwool. Ini namanya rockwool. Ya, jadi kalau kita ditanya atau mau beli nanti saya mau beli rockwool. Ya, rockwool ini adalah terbuat dari batu panas, batu yang dipanaskan yang meleleh akhirnya terbentuk dicetak seperti ini. Makanya kalau ingin potong, ya ini ya, kalau ingin potong jangan menggunakan pisau karena cepat tumpul nanti, ya kan? Ya cepat tumpul. Jadi kita menggunakan gergaji besi, ya gergaji besi ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah ini kita potong menggunakan gergaji besi ukuran 2,5 cm. Ya, sekitar ini, sekitar kita lihat garisnya di sini ada. Ini sekitar 31 2 ya, anunya ya. Sekitar ini lebarnya. Ya. Jadi saya gergaji ya. Nah, cara kerjanya gini. Jadi lihat, saya gergaji. Ini kan? Ya. Ya ini. Jadi begini lebar-lebarnya nanti. Ya, lebar-lebarnya. Kemudian ini kita bagi 3 dulu, ya kan? Bagi 3 ya. Nah, begini lebarnya sekitar 2,5 lah. Ya, gini ya. Nanti sebentar ibu-ibu masak dari sendiri. Ya. Ya, kemudian seperti ini. Harus seimbang lah. Nah, ini terbagi 3 ya. Nah, kemudian kita potong lagi sekitar 2,5 lagi, kita begini. Potong. Ya. Tidak putus. Ya, usahakan jangan putus kalau bisa, ya. Karena kalau dia putus, kalau kita mau menyiram nanti itu supaya satu kali nyiram tidak satu-satu, ya. Dia langsung meresap. Ya, meresap. Ya, gini ya. Tidak pakai tenaga dalam pokoknya. Nah, perlu santai aja. Makanya kerjanya ibu begini. Kayak kekerasan. Jangan minggu ini. Tidak pakai jantung. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti isinya ini bisa sampai 21 biji. 21 sudah kalau selada 21 pohon. Bayangkan 21 pohon. Jadi begini sebenarnya ini sudah ribuan padanya. Ya. Ribuan dia punya hasilnya nanti. Ya. Bisa dipakai 2 kali, misalkan itu sudah pernah. Ini kalau sudah ini enggak bisa lagi. Ya. Karena dia sudah dengan akar. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau besar begini. Nah, gini kan? Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti akar gini. Sudah keluar kan? Ya, ini sudah keluar, ini sudah tinggal dia membesar nanti ini sudah menghilang nanti. Ya. Ini kalau dimasukkan dalam pipa itu tidak dikasih keluar, itu tidak dipisah. Masuk dengan itu medianya. Iya. Masuk dengan medianya. Jangan dipisah, nanti mati. Ini ibarat tanah. Ya, ibarat tanah ini ya. Dan rockwool ini cepat sekali pertumbuhannya kalau kita masukkan ini biji di sini. Ya. Nah, hanya yang perlu untuk kita colokan komputer pakai putih. Laptop sah, ya colokan. oke. Baik. Ya. Nah, kemudian setelah dikasih begini, ya dipotong, ya bisa juga 6, bisa juga 18 kalau 6 kali 3 18, bisa juga 7 21. Yang bagusnya kalau mau irit ya kita kasih lebih banyak 21, ya lebih bagus. Ada 2 tambahan 3 pohon. Nah setelah itu ya talang ya, ada talang air ya. Ini talang bagus, buka gitu. Nah, ya ini ya, praktik memang ya. Ya. Setelah saya potong, gini ya. Ya. Ada nggak di situ pulpen atau lidi? Ya, pulpen tabe. Pulpen tabe. Ya, ini karena biasanya putus apa namanya? Sate. Ya, agak besar-besar sedikit ya. Nah, kalau mau itu lebih bagus. Ya.
Ini kita lubang ya. Ya, seperti itu. Nah, jangan tembus ke bawah. Usahakan begini saja ya. Agak lebar-lebar supaya nanti bibitnya yang kita masukkan itu nanti dia bebas untuk dia tumbuh dengan bagus ya. Nah, ini kan santai kan? Saya salah masuk di sekampai. Nah, gitu kan? Santai ya? Ya. Setelah itu ya dikasih lubang, setelah itu dibasahi air. Nah, dikasih air. Ya. Mungkin bisa ya air begini saja. Iya. Nah, ini ya. Ya, ini kan. Tapi jangan pakai air begini nanti ya. Nanti dari mana? Iya. Air yang digunakan adalah jangan pakai air pump. Ya. Jadi air sumur lah ya, yang kurang bagus. Atau air hujan bisa. Ya. Nah, setelah itu kita ya, ini bibitnya. Ya. Ini bibit bibit selada. Nah, bibit selada ya. Kita tuang ya sedikit ya. Ya. Ini contohnya kecil-kecil. Ya. Ya. Mungkin dia bilang, "Woi, bagaimana caranya mengambil?" Kalau mau mengambil tinggal begini. Nah. Lengket kan? Ya, lengket. Nah, tinggal kasih dibasahin ujungnya. Memang kalau dibasah-basahin sedikit itu bagus. Satu lagi piton lagi. Iya, iya. Nah, kemudian dikasih masuk hati-hati. Satu. Ya, satu. Ya. Nah, untuk bibit ini kalau pakcoy bisa 2. Supaya lebih hemat lagi. Nah, nanti kalau dia tumbuh besar bagus. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan di pipa, kalau yang tumbuhnya di situ 2 bisa enggak? Bisa masuk semua. Ya, bisa. Nah, ini. Nah, sorry. Nah, ini ya. Ini bibit pakcoy dia bundar-bundar. Nah, bundar-bundar. Ya. Nanti jangan gabung di sini, pakcoy di sini. Tetap satu di sini nanti pakcoy. Ya, satu media ya. Nah, gini. Nah, besar sedikit, tinggal ambil. Ya, gitu ya. Nah, bisa cepat kalau cepat gitu. Ya, begitu. Nah, begini teknisnya, kita angkat ya, atau kalau mau cepat juga bisa. Toh? Bisa pakai tangan, bisa. Ya, susah sih bagus ya. Bisa dipaham? Nah, setelah talang ini selesai semua di praktek, sudah dilobang kasih masuk bibit ya. Setelah itu ditutup dengan plastik hitam. Mungkin kenapa harus plastik hitam? Supaya dia gelap. Iya, kita usahakan nanti ini tidak ada sinar matahari. Jadi ini sudah dikasih air ya. Ya, airnya semprot sedikit, jangan terlalu basah juga. Ya. Kita tutup dengan menggunakan plastik hitam. Atau kalau tidak ada plastik hitam cukup dengan menggunakan ini. Boleh. Koran. Ya. Ya, setelah itu kita tutup. Ya, seperti itu. Ya, kita tutup baik-baik. Nah, kemudian usahakan ya jangan terkena matahari. Ya, bisa. Dia pokoknya yang penting tidak ada sinar. 1 hari atau 1 sampai 2 hari. Nanti kalau 1 sampai 2 hari sudah keluar begini. Nah, coba lihat. Ya. Ini ada airnya. Ya. Nah, posisi untuk 1-2 hari sudah posisi begini. Ya, posisi pertumbuhan ini selada. Ya. Nanti sekitar 7 hari ini ke depan ya, atau 10 hari ini sudah bisa kita pindahkan ke instalasi. Jadi selama 10 hari atau 1 minggu. Iya. Yang penting ini nanti akan ada daunnya sekitar 4. Iya. Sekitar 4 yang kecil-kecil, 4 daun sudah bisa dipindahkan. Tetap di tempat yang gelap tadi. Ada, sudah sinar matahari. Sampai 2 hari. Iya, 1-2 hari saja di tempat gelap. Setelah itu kita lihat. Nanti kalau kering misalnya, ini kering, ya kita kasih air. Ya, jangan terlalu, yang penting pertengahan saja lah.
Yang penting sudah basah rokulnya. Usahakan dikontrol ini sekitar 3 sampai 4 jam dilihat. Oh, jangan sampai ini kan sudah harus keluar matahari sebenarnya. Ya, karena kalau tidak terkena matahari, dan semoga saya katakan tadi, kuncinya adalah matahari. Kalau tidak terkena matahari, ini pertumbuhannya nanti tinggi. Apa namanya? Dia kutilang. Ya, kutilang, dia kurus tinggi. Ya. Kutilang darat. Dia kutilang nanti kalau tinggi, ya kan? Kalau tidak terkena matahari. Tapi kalau kena matahari, nanti pertumbuhannya ini enggak tinggi, dia bagus. Melebar. Maksudnya sinar matahari itu bebas. Bebas. Iya. Boleh. Yang penting kena panas lah. Yang penting ini kena panas. Ya. Dari batasi waktu. Tinggal lihat sampai sore, lihat disimpan aja di situ. Yang penting jangan kena hujan. Ya. Kalau bisa, ya nanti ada tempat media-media itu dia sebenarnya tempat penyimpanan ya. Penyimparannya juga ini. Ya. Umur 10 hari sudah bisa dipindahkan. Ya. Ini bayangkan sekitar umur ya 2 minggu ini. Sekitar 2 minggu sudah besar. Ya. Ya, seperti itu ya. Ini sekitar umur 2 minggu. Nah, pokoknya 20 hari ke depan sudah panen selada ini. Ini kan segar-segar kan? Ya, coba kita lihat segar-segar akarnya. Salah satu ciri yang bagus adalah akarnya berwarna putih. Ya. Karena nanti akan ada penyakit nanti itu ada misalnya busuk akar. Dia rusak ini, ini pertumbuhan terganggu. Nah, cara mendeteksinya kalau misalnya rusak, ini nanti kan biasa ada sayur itu dia kuning-kuning, dia punya apa namanya? Dia kuning daunnya kan? Ya, itu berarti dia kekurangan nutrisi atau pH-nya yang terlalu tinggi. Ya, bisa dipahami ya? Saya? Baik. Ya. Selanjutnya, ini rokul kan? Ini. Kalau gini kan? Modelnya kan dipotong-potong, ya. Ya usahakan 2,5 cm saja. Nanti kasih masuk ini. Cara masukkan toh. Nanti sudah posisi begini di tangan. Ya ini. Ya kan? Posisi begini sudah dipindahkan ke instalasi. Ya. Nanti kan sudah jadi instalasinya. Biasanya kita lihat kan pipa. Iya. Itu ininya dikasih masuk. Biasanya pakai botol. Ada netpotnya. Bisa. Itu netpotnya, tapi itu sebenarnya bagus juga tapi merepotkan. Nanti kan dibuka lagi. Ya, kalau ini tinggal dicabut nanti. Ya, tinggal dicabut di dalam. Melengket nanti. Kalau lama nanti melengket di gelasnya. Akhirnya kita repot. Saya juga pertama begitu. Ya, pertama berhidroponik menggunakan itu gelas-gelas kan? Tapi kalau misalnya ini tidak pakai gelas, kita kasih masuk saja dia. Kan losnya tidak bergeser. Tidak bergeser. Iya. Airnya itu makanya NFT nutrient film teknik. Dia itu tipis. Ya, airnya itu mengalir itu tidak seperti air sungai. Dia air tipis ya. Jadi tidak terlalu, yang penting bagus rokulnya ya, cara potongnya. Jangan juga terlalu tipis rokulnya nanti. Ya, terlalu kecil. Jangan terlalu kecil juga ya, tipis sekali. Ya seperti itu sudah bagus ini. Ya kan? Sudah bagus besarnya. Ya. Jadi walaupun ada air di banyak tidak ikut. Bisa paham ya? Nah, ini sudah dipindahkan. Ini paling ini kan. Bagaimana Bu? Mau seperti ini ya? Mantap kan? Nah, ini pindah tanam. Ini bayangkan ini hidroponik tadi nih. Bawang ini. Bawang Pak. Bu ya. Ini bawang ini. Kayak ini kan medianya ikut kayak. Iya, bisa. Nah, ini ada dia punya kalau bawang itu ada tadi misalnya ada tanahnya sedikit, ada sekamnya, ya. Makanya yang saya bilang ini boleh kita berhidroponik, bisa juga menggunakan media tanah, tapi nutrisinya menggunakan ya itu tadi. Yang ini yang pakai irigasi tetes yang kayak gini. Ini sistem DFT yang rata dengan air. Yang kalau mau menggunakan bisa juga sistem vertikasi tadi irigasi tetes. Ya, bisa ya? Clear di sini, ibu-ibu sekalian?
Ya, nanti sebentar praktek gaji. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini yang tidak kalah penting adalah nutrisi. Nah, tadi ini rokul ya, namanya rokul. Yang kedua adalah nutrisi. Saya ambilkan nutrisinya ya, di sini sudah ada. Ya, ini mie pupuknya ini. Ya ini adalah nutrisi hidroponik AB mix. Ya AB mix. Ya, sebenarnya bisa kita buat sendiri, tetapi lebih bagus yang sudah jadi. Ya, jadi tidak merepotkan kita. Ya, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat formula nutrisi? Ya, bagaimana caranya ini? Yang pertama adalah siapkan formula nutrisi. Ini sudah ada. Ya, nutrisi A dan B. Nah, kemudian yang kedua adalah siapkan 2 ember. Ada nggak ember di sini? Nggak ada ya? Hah? Ada ember barang 2 ada? Di sini airnya Yang di pakai air kamar apa? mandi. Air bor. Oh ya bagus. Ya. Ya. Supaya kita langsung praktek ya. Kalau ada bisa diambil. Kalau tidak ada nanti sebentar di tempat praktek. Besar dia. Ya, kalau tidak ada nanti sebentar. Nah, ini caranya. Setiap ini A, ini A ya, label A. Ini untuk 5 liter air bersih. Lihat perkataan untuk 5 liter. Untuk 5 liter ini ya. Ya, 5 liter kan? Ya, 5 liter atau jerken. Ya, jerken 5 liter. Ya, caranya itu kita ada ember, ya untuk kapasitas 5 liter dilarutkan di situ. Ya, dilarutkan. Ya, untuk 5 liter air, setelah itu hancur-hancur semua dimasukkan ke jerken yang 5 liter. Bisa paham? Nanti sebentar prakteknya ya. Ya, penyakit jangka panjang ini. Nah, untuk B juga, B seperti itu. Nah, sekarang ini jerken untuk B yang kedua ya. Jadi dua jerken kita pakai. Terpisah. Jadi wadah itu terpisah, tidak boleh dicampur ini. Misalnya, katakanlah misalnya satu wadah saja dicampur AB, nggak boleh. Ya, harus terpisah. Bisa paham? Ya. Kemudian setelah itu lakukan pengadukan, setelah itu disimpan nutrisi, jangan langsung terkena matahari. Ya, jangan di sinar matahari setelah buat nutrisi. Nah, setelah itu disimpan begitu saja, di sinar matahari tak boleh. Jangan terkena. Ya, lebih bagus ya. Kemudian selanjutnya, ini caranya, ini kan, ya 5 liter untuk ya kata 5 liter. Ini jerkennya, ya kan? Ya jadi 2, A dan B dipisah. Sebentar saya lakukan. Ya sebentar. Nah ini caranya, bagaimana mengaplikasikan nutrisi ini, ya? Pertanyaannya itu sebenarnya luar biasa ini. Ya, yang pertama adalah kita harus ukur. Ya, lakukan pengukuran. Ini ibu, nanti saya ya. Ini nanti ada saya simpan nanti di tempat budidaya hidroponik kita di greenhouse. Ya. Ini namanya TDS. Ya. Untuk melihat bagaimana kandungan nutrisi di dalam air. Dia terbaca, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini luar biasa. Misalnya, ya andai kan ada air atau sebentar ya. Ya ditahu. Nah ini kita main di sini sebentar. Ya ini namanya TDS. Ya. Ya. Nanti TDS ini, ya ketika saya celupkan di air ini posisi 0 ya. Posisi 0. Nanti kalau saya celupkan, katakanlah ada gelas, ada ya. Ya, coba. Ya boleh. Diisi air. Ya, ini bisa. Ya. Ini sudah terbaca. Wah, luar biasa ini. Nutrisinya ini air, ini mineral. Minuman sehat. Ya, tadi ini 0 ya, saya angkat 0 kan? Ya, ini 0 posisi. 0 kan? Setelah saya kasih masuk,
Ini kasih masuk ini 126 ppm nutrisinya. 126 di mineral. Ya, bayangkan kalau air baku, ya air baku biasanya yang bukan di mineral itu biasanya hanya sekitar 55 ppm. Oh iya, Satria. Coba Satria. Satria ya. Satria 1 mineral. Tapi jangan pakai ini nanti ya. Ya. Ya ini hanya menguji saja. Ya, jadi. Begitu oke. Rugi Satria itu 51. Beda memang kan? beda. Ya. Iya, Makanya orang juga ini kampus ya, tapi ini harga kalau bisa saya beda. Harga beda. ya. Nanti pH-nya kita ukur juga, pH air. Ya. Yang tadi apa namanya tadi? Ini adalah TDS. TDS ini alat ukur pH air. Ya, nanti kita integrasi ini kita mengukur pH-nya. Yang penting dalam berhidroponik ini saja kuncinya. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apakah satu kandung itu langsung dikasih masuk 5 liter air itu? Yang tadi kan? Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini contohnya. Nomor 2, tiap 5 mililiter 5 mililiter 1 sendok begitu ya. 1 sendok ya. Untuk 1 liter air berarti hemat. Yang 5 liter ini, yang 5 liter tadi ini hemat ini. Kalau kita kasih masuk ini, nanti kita kasih masuk sebesar ini berapa mili? Sekitar 300 ya? 250 ya? Ya, katakanlah ini 250. Iya, 250. Berarti untuk 10 liter air. Iya kan? 10 liter. Berarti kalau kita kasih masuk begini, 330. berapa? 330. 330. Berarti kalau kita kasih masuk begini, ya, ini 330 kalau 5 ya. Ini sudah bisa mencapai nanti ppm-nya kalau kita kasih masuk ya, sekitar kurang lebih 300 sampai 500 ppm. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kalau saya mau tanam sayur selada? Ya, tanam sayur selada. Gini kan? Ya, tanam sayur selada. Nah, ini ppm-nya. Ini coba lihat selada itu sekitar 560 sampai 840. Ya, kalau untuk saya rekomendasikan untuk nutrisi ini kita menggunakan sekitar 800 sampai 1000 ppm. Ya. Paham ppm-nya tadi? Kalau kita kasih masuk nutrisi, ya, kita ukur pakai ini. Ya kan? Katakanlah misalnya tadi ini bak, ini katakanlah misalnya air bak ya. Air baku kan? Air baku. Nah, ini tadi 55 51 ppm. Ya kan? Setelah saya kasih masuk nutrisi A dan B ini ke sini, ya, maka dia bisa meningkat sampai sekitar kita ukur sampai sekitar 800 sampai 1000 ppm. Bisa paham? Caranya mengukur di sini nanti. Ya. Jadi kalau misalnya masih kurang 1000, 800 sampai 8000 sampai ya 1000 ppm, kita tetap tambahkan nutrisi ya sampai mencapai 800 sampai 1000 ppm. Bisa paham? Bisa ya? Ya. Nanti sebentar kita prakteknya ke sana, ya. Gitu ya. Ya, ini kita lakukan. Selanjutnya ya. Nah, setelah itu air yang ditanggung ini nanti air yang ya ini ya saya perlihatkan bagus ini. Nah ini tandon, katakanlah tandon itu yang di bawah itu air kan. Nah itu air katakanlah misalnya ini kapasitasnya adalah sekitar 200 liter. Ya sekitar 200 liter. Nah setiap 5 mililiter untuk 1 liter. Berarti kita berapa mili kita harus gunakan ke sana?
Ya. Ya. Untuk 200 liter. Ya, 200 bagi 5. 40 mililiter. Ya. 40 mililiter yang kita tuangkan ke situ. Nah, nanti kita cek lagi bagaimana, apakah benar atau tidak. Ya, kita menggunakan alat TDS ini. Kalau sudah mencapai sekitar 1000 mililiter ppm, berarti sudah oke. Ya, kita tinggal itu. Nah, setelah itu kita melakukan pengontrolan. Ya, setiap tandung ini kita melakukan pengontrolan. Per misalnya kita lihat per hari, oh sudah. Kan ini semakin besar ini tanaman, semakin cepat juga berkurang airnya kan? Karena nutrisi ini diserap oleh tanaman. Ya, makanya dia akan berkurang. Mungkin setiap 1 minggu atau per 3 hari kita cek. Bisa per hari, ya. Lihat apakah jangan sampai ada yang bocor, ya. Tetapi nanti kalau kurang airnya di tandon itu, kita tambah lagi. Ya, kita tambah lagi. Setelah itu kita cek berapa kandungan nutrisinya. Pasti kan berkurang. Nah, kita tambah lagi nutrisi. Ya. Berarti nggak boleh 1 kali, kecuali kalau baknya besar. Baknya besar, mungkin ini satu begini, ya, untuk 1000 liter air. Kecuali baknya besar. Tapi kalau kecil maka kita melakukan, ya, misalnya tandon besar, katakanlah misalnya tandon besar untuk beras 1000 liter, itu 1 kali. Tetapi kalau saya rekomendasikan, kalau yang saya lakukan adalah lebih bagus mengontrol, jangan 1 kali campur, ya, lebih bagus, ya, karena bisa kita mengecek, ya, kecuali kalau tidak mau repot, ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Bagaimana? Mengerti? Nah, ini. Nah, kalau pakcoy sekitar itu juga, ya. Pakcoy bisa sampai 1000, ya, 1000 ppm. Nah, ini alat ukurnya. Nah, ini tempatnya greenhouse kita di sana, ya. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu-ibu sekalian? Ada yang mau bertanya? Cukup. Ya, nanti praktiknya, ya. Ini kita lakukan. Kalau yang ini pada mana nih? Ini pengadaan di mana tempat ambil. Ini saya pesan. Kalau di Kolaka belum. Iya. Kalau mau pesan nanti tinggal di sini. Boleh. Kalau ini ada di toko tani. Saya pernah beli dalam satu tempat itu sudah ada berapa macam makanan. Iya. Ke Malang kemarin. Iya. Cuman Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Iya. Untuk sementara begini cara kita dalam melakukan teknis, ya, penyemaian, ada rukun, tapi begini, yang terpenting jangan sampai begini. Ini nutrisi yang ini harus diperhatikan, nutrisi yang sudah kita lakukan, bibitnya kita masih seperti ini, lalu kemudian kita kasih. Karena mungkin mau cepat-cepat tumbuh, jangan. Ya, nanti dia lain, nanti dipipa. Ya, karena sudah ada perhitungan terkait dengan berapa nutrisi yang kita berikan pada tanaman. Air, Anda usah air biasa, yang seperti ini ya, air biasa, jangan pakai air nutrisi. Ya, kecuali kalau sudah agak besar-besar sedikit. Tapi air nutrisi jangan langsung dari sini. Yang mungkin kita ambil yang sudah ada dalam tandon, yang sudah bisa ukur. Nah, iya, bisa ya, karena kalau di sini kan masih murni semua. Belum ada air. Dalam jerken maksudnya yang sudah tercampur di. Iya, tercampur di yang tadi. Nah, kalau mau bagus pertumbuhannya bisa begitu, ya, bisa ya. Nutrisinya itu ada terus ya? Iya, iya. Saya sudah anukan nutrisinya di sana bisa sampai berapa kali tanam. Jadi nanti ibu PKK nanti kan sudah ada tubuh percontohannya. Ya, ibu percontohannya sudah kita buatkan. Ya, yang sudah kita buatkan. Ya, nanti
Iya, di sana bahan-bahannya akan disimpan. Ya, Ada terus siap. iya, iya. Kalau mau berhidroponik bisa pesan. Bisa. Masalahnya nggak pas besok sebenarnya habis nih. Iya, iya. Pas itu Hah? Apanya? Oh, bisa pesan sama saja bisa. bungkusnya itu Pak harga berapa? Ya, Terbungkusnya harga berapa? kalau perbungkusnya ini bisa sampai ya 100 lah. Sudah 100-an. Hanya memang bibitnya. Bibit yang mahal. Sedikit saya sambil berapa macam. Ya, saya kira begitu ya. Ya, terkait dengan berhidroponik nanti praktiknya kita langsung aplikasikan di lapangan. Ya. Atau mau praktek juga, mau iris-iris di sini? Ya, silakan praktek sendiri. Silakan supaya ada dokumentasinya. Ya. Iya, belajar juga. Ya, silakan. Ya, praktek. Supaya dia Iya. yang mana yang benar. Iya, caranya karena kalau tidak biasa menggergaji itu agak iya pakai perasaan. Karena ini sedikit agak biasa gatal ini tapi tidak apa-apa. Iya. Bagus di alas dulu, Bu. Ya. Bagus ya. Pertanian.